Pada waktu Amerika menyerang Afghanistan, Syria, dan sebagainya karena kemarahan yang terhadap Al-Qaeda, itu banyak menggunakan drone. Dan pilotnya itu di Nevada. Ya, pilotnya mungkin sambil makan, dia main aja dengan kayak video game. Tapi pesawatnya itu di Timur Tengah, pesawatnya di Afghanistan, di Syria, yang bisa menembak. Dan banyak video-videonya juga disebarin. Perang udara, dia sangat menjadi istimewa. Kenapa? Karena metode yang paling menguntungkan dari perang udara adalah namanya surprise attack. Kalau orang Jerman bilang Blitzkrieg. Ya. Jadi kalau orang diserang dengan surprise attack itu pasti kalah. Tetapi ada satu perang udara yang dimenangkan oleh yang bertahan. Ya. Kenapa? Karena teknologi. Apa itu? Battle of Britain. Perang pada umumnya terjadi karena perebutan teritori yang fokusnya biasanya border dispute, sengketa perbatasan. Ya. Yang kedua, penyebab perang yang kedua adalah natural resources. Dalam hal ini energi. Ya. Jadi penyebab perang yang terbesar dalam sejarah dunia itu hanya dua. Perebutan teritori, yang kadang-kadang fokusnya ke border dispute atau sengketa perbatasan. Yang kedua, perebutan natural resources yang intinya adalah energi. Itu yang menjelaskan kepada kita semua mengapa wilayah konflik itu lebih terlihat di Timur Tengah karena ada natural resources, ada energi di situ. Ya, itu penyebab perang. Sekarang apa sih yang bisa memberhentikan perang? Ya, penyebab perang itu berhenti. Ya, yang menyetop perang. Apa itu? Yang membuat perang berhenti itu yang pertama adalah bom nuklir, bom atom. Ya. Pada waktu tahun 45 sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, maka Jepang menyerah dan perang dunia selesai. Game over. Ya. Jadi bom nuklir atau bom atom atau bisa disebut sebagai senjata pemusnah massal atau weapon of mass destruction. Nah, ini sejarah yang bercerita. Jadi pada ketika Amerika minta Jepang menyerah, dia nggak mau. Diancam lagi, nggak mau. Udah beberapa kali diperingatin, akhirnya dibom lah. Dijatuhkanlah bom atom oleh divisi udara Angkatan Darat Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Tidak sampai 1 minggu, Jepang menyerah. Dan Perang Dunia selesai. Jadi apa yang memberhentikan perang? Yang memberhentikan perang adalah senjata pemusnah massal. Yang pertama. Ada lagi yang kedua, yang memberhentikan perang. Apa sih yang memberhentikan perang? Yang memberhentikan perang adalah defense budget. Ya, ongkos, dana, biaya. Ya, biaya, kalau biaya udah tekor, berhenti perang. Ya. Contohnya yang paling sederhana bisa dilihat adalah pada waktu Amerika angkat kaki dari Afghanistan. Ya, pada waktu dia marah peristiwa 9/11, dia menyerang Al-Qaeda, dia berhadapan bukan dengan negara lagi, dia berhadapan dengan non-state enemy, sehingga dia nggak tahu di mana, tapi salah satunya adalah di Afghanistan. 2001 dia mendatangi Afghanistan 2001. 20 tahun setelah itu dia kembali, dia tinggalin lagi. Ada joke yang mengatakan dari Taliban diambil alih, dikembalikan lagi ke Taliban. Ya, masih ingat ya? Itu karena defense budget. Apa buktinya defense budget? Pada waktu General McChrystal menjadi komandan pasukan sekutu di Afghanistan, dia ada clash dengan Presiden Obama, yaitu dia minta dana nggak dikasih karena dana emang Amerika udah kesulitan dana, sehingga dia ngoceh, dimuat di majalah Rolling Stone, ya. Bukan majalah New York Times, Washington Post, bukan, Rolling Stone. Tetapi intinya adalah itu menjatuhkan martabat bangsa, sehingga Presiden Amerika memanggil McChrystal dan dia diganti. Ya. Apa intinya? Sederhana, kehabisan ongkos, jadi pulang.
Yang ketiga adalah internal affair atau people power atau keinginan masyarakat yang udahlah jangan perang. Contohnya Vietnam. Contoh Vietnam, ya, perang Vietnam itu berhenti karena dua hal, tapi terutama karena desakan masyarakat Amerika yang ingin menghentikan perang. Dia nggak menginginkan anak-anaknya berperang dan mati, konyol mereka bilang. Ngapain? Udah pulang. Makanya berhenti. Jadi penyebab perang itu adalah perebutan teritori yang bersangkut paut sama border dispute, perebutan natural resources yang fokusnya adalah energi. Yang menyetop perang ada 3, senjata pemusnah massal, biaya, ya, defense budget, dan yang ketiga people power atau internal affair, 3 itu. Perang itu menuntut sebuah negara bertahan, membangun pertahanan. Apa sih pertahanan? Pertahanan itu saya urutkan lagi dari zaman yang paling kuno, dari sebelum Masehi. Itu kita kenal namanya tembok Cina. Tembok Cina itu adalah sistem pertahanan. Sistem pertahanan paling primitif dalam paling tradisional adalah pagar, secara fisik pagar, tembok Cina. Tembok Cina itu dibangun di wilayah perbatasan yang kritikal. Apa sih perbatasan yang kritikal? Kemungkinan ancaman datang, itu kritikal. Ya. Jadi sebenarnya sistem pertahanan tuh bisa kita analogikan dengan rumah. Supaya ke rumah kita nyaman, kita bangun pagar di perbatasan tanah yang kita miliki. Itulah yang diadop oleh negara. Itulah sejak sebelum Masehi, ya, ratusan tahun sebelum Masehi, udah ada pagar tembok Cina. Itu adalah sistem pertahanan yang paling tradisional, yang paling fundamental. Kenapa? Karena banyak bangsa dari utara yang sering mengganggu. Datang ancaman itu dari utara. Jadi di utara berkilo-kilo. Dan itu lintas generasi dibangun. Karena apa? Karena ancaman selalu datang sana. Dan selalu dibangun lagi pagar. Jadi sistem pertahanan yang paling awal adalah pagar di perbatasan. Ada pagar, ada menara pengintai, ada pos garnisun. Ya, itulah sistem pertahanan. Berikutnya, perang itu juga berkembang, ya. Tidak di daratan lagi, ada perairan. Orang mulai nyerang dari laut. Nah, sehingga batas itu tidak bisa secara fisik lagi. Perbatasan itu tidak bisa secara fisik, ini loh batas. Karena di perairan bagaimana kan? Sudah mulai nggak bisa diidentifikasi. Nggak mungkin orang bikin pagar di laut lah, nggak mungkin kan. Bagaimana bikin pagar? Bisa bikin pagar imajiner namanya. Itu sebabnya sistem pertahanan pagar berkembang setelah perang itu terjadi, tidak hanya di daratan, kemudian di lautan, kemudian ada namanya sistem pertahanan berlapis. Kenapa dibilang berlapis? Karena dia nggak bisa secara fisik bangun tembok, jadi berlapis. Pertahanan berlapis. Jadi ada lapisan pertahanan yang luar, ada lapisan pertahanan untuk menyerang, ada lapisan ini, ada garis depan, ada garis belakang. Gitu. Itu setelah daratan dan perairan. Jadi perang itu ya 2 dimensi aja. Ada garis depan, ada garis belakang. Yang perang yang di garis depan aja, yang garis belakang masih bisa santai-santai atau menyiapkan untuk membantu. Tetapi pada ketika udara, ya, sudah bisa digunakan juga sebagai sarana berperang, maka sistem pertahanan pagar menjadi obsolet, sistem pertahanan berlapis menjadi kadaluarsa. Jadi apa dong? Jadi harus ada sistem pertahanan total namanya. Kenapa? Karena perang sudah menjadi total sifatnya. Kenapa? Karena udara sudah bisa digunakan untuk berperang. Tadinya dari pagar-pagar itu kan dia juga berusaha naik kan, bikin tower untuk mengintai gitu. Mulai lihat dari udara. Kemudian setelah itu orang pakai balon, habis itu kemudian pakai pesawat dan sebagainya. Intinya adalah udara sudah dipakai sehingga sistem pertahanan pagar dan sistem pertahanan berlapis itu menjadi kadaluarsa. Jadi perang menjadi perang total, orang harus mendesain sistem pertahanannya dengan sistem pertahanan total
atau total defense. Kenapa menjadi total? Karena wilayah udara memberikan dua hal. Yang pertama adalah dia memberikan keleluasaan dalam visibility, dalam pandang. Kalau dari darat kan kita di balik tembok nggak bisa lihat kan. Di perairan jauh nggak bisa lihat kan. Tapi di udara visibility, dia bisa lihat semuanya. Yang kedua, dia juga memberikan ruang namanya maneuverability. Dia bisa bermanuver. Bisa dari tinggian, bisa dari rendah, bisa dari utara, bisa. Jadi omnidirection dari arah yang bermacam-macam. Visibility dan maneuverability menyebabkan perang berubah bentuknya menjadi total perang atau total war, sehingga sistem pertahanan harus didesain dengan total defense. Daratan, pagar, perairan, berlapis, udara, total. Tapi lebih kurang di 2 dekade terakhir ini muncul lagi domain yang berikutnya yang namanya cyber. Cyber world itu telah menjadi the 5th domain after land, water, air, and space. Cyber sudah menjadi domain kelima setelah daratan, perairan, udara, dan ruang angkasa. Ada cyber. Sehingga tidak bisa lagi hanya sekedar total defense. Total defense tidak kadaluarsa, tapi total defense memerlukan penyempurnaan. Apa penyempurnaan itu? Sekarang yang kita sering dengar, terminologi yang digunakan adalah smart defense. Jadi pertahanan cerdas, ya. Jadi kita udah dengar tentang perang kenapa terjadi dan apa yang menyetop, sistem pertahanan bagaimana terjadinya, dan sekarang baru kita masuk melihat tentang drone. Drone adalah bagian dari cyber world. Cyber world itu mempunyai ciri khas artificial intelligence, autonomous system, dan penggunaan drone. Itu 3 ciri khas dari cyber. Dan sekarang kita berada di era cyber. Itu sebabnya makanya sistem pertahanan sekarang memerlukan sistem pertahanan yang sementara orang mengatakannya sebagai smart defense. Karena dari sistem pagar, sistem berlapis, sistem total defense, kemudian smart defense. Balik lagi tentang pagar. Pagar memang kadaluarsa, tapi pada titik-titik tertentu karena dia menjadi basic prinsip dari sistem pertahanan, dia juga digunakan di akhir-akhir ini. Kalau masih ingat, Donald Trump ingin membangun pagar di perbatasan Amerika dengan Meksiko. Ingat nggak? Dia mengajukan dana ke Kongres, rame orang, ngapain bikin pagar? Karena Donald Trump melihat ancaman datang melalui perbatasan Meksiko. Bangun pagar lah. Jadi konsep basic prinsip dari pertahanan adalah membangun pagar di garis batas negara. Kenapa? Karena potensi ancaman datang selalu dari perbatasan sebuah negara. Sistem pertahanan yang total itu didemonstrasikan oleh Australia ya pada tahun 89. Kalau kita pernah dengar namanya Kangaroo 89 ya, Kangaroo 89. Kangaroo 89 adalah demonstrasinya sebuah negara besar blok barat yang namanya Australia. Dia membuat latihan the biggest ever defense exercise, ya, itu atributnya. The biggest national defense exercise ever. Ya. Jadi dia mau mendemonstrasikan ke dunia, ini loh total defense-nya. Kangaroo 89. Dia memainkan skenario yang ada di buku putih Australia, yang namanya Australian Defense White Paper. Ya, White Paper itu ada ekonomi, ada politik, dan yang intinya intinya adalah rangkumannya dari semua itu di National Security yang berbunyi Defense White Paper. Tahun 89. Defense White Paper pada waktu itu dikenal sebagai Deep White Paper karena yang merancang tuh namanya Paul Deep, ya, Menteri Pertahanan Australia tahun 89.
Dia melaksanakan latihan itu 3 atau 6 bulan kalau nggak salah. Jadi ada eskalasi potensi ancaman begini, 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 ya mesti bagaimana. Kenapa harus dilatihkan oleh Australia? Karena benua Australia yang besar itu potensi ancaman hanya datang dari utara. Ya, karena kiri, kanan, dan selatan itu nggak ada negara kan. Potensi ancaman selalu dari perbatasan negara dengan negara lain. Makanya skenario Kangaroo 89 disebutkan bahwa negara pura-puranya, negara imajiner yang akan menyerang Australia itu namanya Kamaria, dia bilang. Dalam skenario itu dia bilang Kamaria negara di utara Australia. Pada waktu itu kita protes, ya kita marah karena kita merasa tersinggung karena dianggap kita mengancam Australia. Dan Australia merespon itu dengan merubah bukan musuh di utara, bukan dari utara, tapi melalui utara, dia katakan. Ya, make sense dong ya. Jadi dia cuman mengekspektasi serangan atau ancaman itu datang dari utara, karena di utara Australia lah banyak negara, terutama Indonesia. Ya, mungkin maksudnya Indonesia juga, terserah, tapi oke lah. Intinya adalah di situ ada 2 hal. Yang pertama, potensi ancaman selalu datang dari perbatasan dengan negara lain. Yang kedua, dalam desain pertahanan total, maka harus dikerahkan semua potensi yang dimiliki sebuah negara. Ya. Dan itu tidak bisa hanya dibikin skenario, yang harus dilatihkan. Dan dia latihkan Kangaroo 89. Pada tahun 89, periode tertentu dari dinamika latihan Kangaroo 89, dia mengundang banyak perwira-perwira dari ASEAN, dari mana, termasuk dari Indonesia. Dari Indonesia pada waktu itu 3 perwira menengah diundang. Dari Angkatan Darat tuh Pak Tiasno, yang kemudian jadi Kasat. Waktu itu dia pangkatnya kolonel. Dari laut Kolonel Soekarjo. Dan dari udara saya masih pangkat Letkol pada tahun 89. Jadi saya menjadi observer dari Kangaroo 89 diundang. Yang menarik adalah dia benar-benar membuat paket latihan itu seperti terjadi sebenarnya. Jadi latihan beneran lah ya. Semirip mungkin kalau yang dia kerjakan sesuai dengan skenario tentunya. Kenapa dia memerlukan melatih itu? Karena sebagian besar penduduk Australia itu tinggalnya itu di barat dan selatan. Padahal potensi ancaman datang dari utara. Jadi bagaimana kalau datang ancaman dari utara, bagaimana menggerakkan kekuatan nasional Australia dari selatan ke utara. Disitulah kemudian dikenal namanya Bear Base Concept. Jadi dia punya pangkalan-pangkalan telanjang dalam tanda petik. Pangkalan Angkatan Udara, Pangkalan Angkatan Laut di utara Australia yang disiapkan aja, tetapi kalau ada ancaman dalam 2 kali 24 jam dia sudah harus combat ready. Nah itulah antara lain yang dia latihkan. Menggerakkan potensi perang dia dari selatan ke utara. Itu latihan total defense Australia. Ya. Jadi pagar dalam konteks sistem pertahanan yang tradisional. Kemudian setelah kemajuan teknologi, kita juga pernah mendengar SDI, Strategic Defense Initiative, Ronald Reagan. Itu pagar imajiner yang melindungi negara-negara NATO dari kemungkinan diserang oleh ICBM dari negara-negara timur, dari negara Pakta Warsawa. Kalau kita ingat itu terjadi pada ketika Perang Dingin dari tahun 47 sampai tahun 91. Ya, NATO sama Pakta Warsawa. Dengan banyak bumbu-bumbunya ya, Perang Vietnam, Perang Korea itu berada di lingkup Perang Dingin 47 sampai 91. Pada Perang Dingin itulah ya, makanya saya harus angkat ini, pada Perang Dingin itulah perkembangan global military industry bergerak cepat. Kenapa? Karena ada persaingan persenjataan di situ. Ya. Masih ingat pada waktu itu ada pesawat U-2 Amerika yang ditembak jatuh oleh Rusia. Masih ingat pada waktu itu tahun 50 berapa itu Rusia berhasil mengorbitkan satelit
dan Amerika marah sekali dan Presiden Kennedy kemudian memerintahkan NASA untuk bersaing dan dia tahun 69 bisa berhasil mencapai bulan dan memproduksi pesawat SR-71 yang kecepatannya lebih dari 3 kali kecepatan suara. Sebagai gambaran, kecepatan atau kemajuan dari laju kemajuan teknologi di bidang penerbangan yang mempunyai military background itu adalah sangat fantastis. Tahun 1903, Wright Brothers baru terbang pertama di Kill Devil Hill, tanggal 17 Desember 1903 di Kill Devil Hill, North Carolina. Itu terbang baru beberapa meter aja. Tapi hanya 66 tahun setelah itu, pada tahun 69, orang sudah bisa memproduksi SR-71. Pesawat dengan kecepatan 3 kali kecepatan suara. Ya, waduh, itu fantastis sekali. Dan itu terjadi pada era Perang Dingin. Ya. Ini saya memberikan gambaran-gambaran ini supaya bisa mengantar kita pada sekarang sampai kepada drone. Drone adalah bagian dari kemajuan teknologi global military industry. Nah, drone ini menjadi istimewa. Mengapa dia istimewa? Karena dia bagian dari cyber, ya, bagian dari cyber world. Kenapa dia menjadi istimewa? Kenapa dia menjadi bagian dari cyber? Karena dia dilengkapi dengan sistem autonomous, dia dilengkapi dengan artificial intelligence. Pada waktu Amerika menyerang Afghanistan, Syria, dan sebagainya karena kemarahannya terhadap Al-Qaeda, itu banyak menggunakan drone. Dan pilotnya itu di Nevada. Ya, pilotnya mungkin sambil makan dia main aja dengan kayak video game, tapi pesawatnya itu di Timur Tengah, pesawatnya di Afghanistan, di Syria yang bisa menembak, dan banyak video-videonya juga disebarin ya. Begitu sangat high technya. Itu sebabnya kemudian di era-era belakangan ini, sebelum cyber pun, orang mendesain angkatan perang itu selalu pada 2 platform. Yang pertama rely on high technology, dan yang kedua adalah total defense. Dan sekarang bertambah dengan smart defense. Metode yang paling menguntungkan dari perang udara adalah namanya surprise attack. Ya, surprise attack. Kalau orang Jerman bilang Blitzkrieg. Ya. Jadi kalau orang diserang dengan surprise attack itu pasti kalah. Pasti. Tetapi ada satu perang udara yang dimenangkan oleh yang bertahan. Ya. Kenapa? Karena teknologi. Apa itu Battle of Britain? Pada kejadian Battle of Britain pada tahun 1940 mungkin, itu ketika Jerman ingin menduduki, ini perang dunia kedua. Pada waktu Jerman ingin menduduki Inggris, dia menduduki Perancis terlebih dahulu. Dan dia tidak menyerang Inggris melalui laut karena dia tahu kan Great Britain rules the wave, ya, angkatan laut Inggris sangat istimewa, dia percuma dia. Jadi dia menyerang melalui udara. Luftwaffe, angkatan udara Jerman, melakukan Blitzkrieg, ya, melakukan surprise attack. Tetapi pada waktu itu, ya, Royal Air Force sudah mempunyai radar. Walaupun dalam format teknologi yang masih sangat sederhana pada zamannya. Tapi radar, dia bisa mendetek. Kelebihan dia tuh radar. Sehingga Battle of Britain menjadi satu-satunya perang udara yang dimenangkan oleh pihak bertahan. Kenapa? Karena ada 2 hal di situ. Yang pertama adalah ternyata Inggris punya radar. Dan yang kedua, dengan punya radar, dia bisa mendeteksi pesawat Jerman yang datang, walaupun Jerman sudah menduduki Perancis dan dia sudah menggunakan pangkalan-pangkalan angkatan udara Perancis sebagai pangkalan aju untuk menyerang Inggris, dan dia menyerang duluan, dia sebagai pihak menyerang, tapi dia bisa dikalahkan karena ada radar, sehingga orang Inggris tahu pesawat akan datang dari mana, dia tahu, dan dia juga bisa membimbing pesawat Royal Air Force, angkatan udara Inggris, dan divisi udara angkatan laut Inggris untuk menginterseptnya. Ya, jadi ada 2 hal, ada
radar, dan ada metode sorti penerbangan yang kemudian memberikan catatan sejarah. Satu-satunya perang udara yang dimenangkan oleh pihak bertahan adalah Battle of Britain. Dan sampai sekarang metode penyusunan sorti itu digunakan dalam pelajaran-pelajaran defense management. Kalau orang perwira-perwira yang pernah ikut IDMC, International Defense Management, IDMC, saya lupa. Tapi ada satu sekolah perang yang terkenal di Monterey, ya, di Amerika. Itu biasa dibuka untuk para perwira menengah, diundang orang-orang menengah di seluruh dunia. Di sana ada pelajaran yang namanya ORSA, Operation Research System Analysis. Itu adalah paket dari bagaimana Inggris bisa bertahan dan bisa menang dalam perang melawan Jerman. Teknologi dan metode atau taktik dan strategi. Itu perang udara. Perang udara atau ringkihnya wilayah udara sebuah negara itu bisa digambarkan dengan mudah untuk bisa dimengerti pada waktu Pearl Harbor. 7 Desember 1941 itu divisi udara Angkatan Laut Jepang berhasil menyerang Pearl Harbor. Armada laut Angkatan Laut Amerika babak belur di Pearl Harbor, ya. Pearl Harbor itu disebut dalam bukunya The Future of War, tulisannya George and Meredith Friedman, itu dikatakan, ada catatan khusus di situ, Pearl Harbor adalah the origin of American military history. Kenapa dia tidak mungkin terjadi pada waktu itu? Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena tidak ada declaration of war. Jepang masih punya hubungan diplomatik dengan Amerika. Dan yang kedua, secara teknologis pada ketika itu tidak ada pesawat terbang bisa terbang dari Jepang ke Hawaii. Nggak ada. Dan ternyata pesawat terbang itu berangkat dari kapal induk di Samudra Pasifik. Jadi ada kata-kata puitis di buku itu, dengan tenggelamnya armada laut Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, tenggelam pula lah pola pikir para military thinker Amerika tentang perang. Ternyata perang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ini merupakan catatan khusus karena itu menjadi catatan tentang awareness, tentang kewaspadaan nasional terhadap national security. Kita kan selalu abai, dan ada kata-kata yang menarik, kan Belanda masih jauh gitu ya, itu kata-kata puitis juga ya, Belanda masih jauh, maksudnya nggak ada musuh lah gitu kan, itu nggak bisa. Pearl Harbor membuktikan bahwa perang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.